Baik, sebelumnya kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Brahma Wihara. Nah, perkenalkan, nama saya Debbie Setiawati. Saya adalah salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinara Kita Bandar Lampung. Selanjutnya, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tentunya, video saya kali ini adalah salah satu video untuk memenuhi tugas UTS. Nah, dalam tugas saya ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS dalam mata kuliah Teknologi Informatika dan Komunikasi. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Susanto MPD dan Juni Suryanandi MPD atau yang biasa dikenal Bante Surya. Video saya kali ini adalah bertema tentang Brahma Wihara. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang Brahma Wihara. Brahma Wihara atau yang biasa disebut dengan 4 keadaan batin yang luhur, yang dalam bahasa Pali disebut dengan Chatari Brahma Wihara atau disebut pula sebagai Apamanahansi, yaitu yang artinya sifat-sifat luhur yang patut untuk dijalani semua makhluk. Adapun sifat-sifat luhur yang dimaksud adalah pertama, cinta kasih atau yang disebut dengan metta. Yang kedua ada welas asih atau yang disebut dengan karuna. Dan yang ketiga ada mudita. Mudita itu biasa disebut dengan turut berbahagia. Dan yang keempat itu ada UPK. UPK itu disebut dengan keseimbangan batin. Nah, sini saya akan langsung menjelaskan satu persatu, yaitu yang dari metta, karuna, mudita, dan UPK. Langsung saja. Metta. Metta adalah cinta kasih. Sifat yang dapat menghaluskan hati seseorang atau rasa persahabatan sejati. Metta dirumuskan sebagai keinginan atau kebahagiaan semua makhluk. Tanpa terkecuali, metta juga sering dikatakan sebagai niat suci yang mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk-makhluk lain. Seperti seorang sahabat mengharapkan kebahagiaan temannya. Sifat bajik dan mulia merupakan corak yang khas dari metta. Orang yang melatih metta akan selalu gembira dalam memajukan kesejahteraan orang lain. Dengan dimulai dari diri sendiri, kita harus mengembangkan cinta kasih sedikit demi sedikit. Nah, kita harus mengembangkan cinta kasih ini kepada semua makhluk tanpa memandang kepercayaan, bangsa, ras, dan juga jenis kelamin, termasuk juga binatang, sehingga kita bisa menyesuaikan diri terhadap segala sesuatu tanpa membeda-bedakan dalam mengembangkan cinta kasih kita. Nah, metta itu adalah cinta kasih universal, jadi cinta kasih yang tanpa pamrih dan ikhlas, layaknya cinta seorang ibu kepada anaknya atau anak tunggalnya. Kalimat ini sebagaimana yang tertuang dalam syair Karania Metta Sutta, yaitu syair Sutta Cinta Kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari metta. Dan yang kedua itu ada karuna. Karuna atau yang biasa disebut dengan kasih sayang. Karuna atau kasih sayang ini adalah sesuatu yang dapat menggetarkan hati ke arah rasa kasihan bila mengetahui orang lain sedang menderita atau hendak untuk meringankan penderitaan orang lain. Coraknya yang paling menonjol adalah kecenderungan untuk menghilangkan penderitaan orang lain. Hati seseorang yang penuh kasih sayang adalah lebih halus daripada bunga. Ia tidak akan berhenti dan tidak puas sebelum dapat meringankan penderitaan orang lain. Bahkan, kadang-kadang ia sampai mengorbankan hidupnya demi membebaskan orang lain dari segala penderitaannya. Karuna ini merupakan sifat welas asih atau sifat yang timbul karena adanya perasaan iba. Nah, sebagai contohnya ya, salah satu contoh dari karuna ini adalah saat Pangeran Siddhartha sedang bermain dengan para sahabatnya di hutan. Di antara mereka adalah Pangeran Dewadatta, sepupu Pangeran Siddhartha sendiri. Pangeran Dewadatta ini memegang busur dan beberapa anak panah dalam kantung yang tergantung di punggungnya.
Ketika Pangeran Siddhartha tengah beristirahat di bawah pohon, menikmati kedamaian dan keindahan alam, tiba-tiba seekor angsa jatuh dari angkasa tidak jauh tepat di hadapannya. Ia tahu bahwa Pangeran Dewadatta lah yang telah memanah angsa itu. Pangeran Siddhartha kemudian bangkit dan bergegas menolong si angsa tersebut. Nah, Pangeran Dewadatta juga mengejar angsa itu. Tetapi Pangeran Siddhartha berlari lebih cepat darinya, lebih cepat dari Pangeran Dewadatta. Sebatang anak panah yang telah menusuk salah satu sayap. Untunglah angsa itu masih hidup. Dengan lembut ia menarik anak panah itu keluar dari sayapnya, lalu memetik beberapa tanaman obat, memerasnya dan meneteskan getahnya pada luka si angsa untuk menghentikan pendarahan. Ia mengelus angsa tersebut dengan lembut dan unggas yang ketakutan itu. Angsa itu didekap di dadanya supaya merasa hangat dan nyaman. Nah, itu tadi contoh dari karuna ya. Terus yang ketiga itu ada mudita. Mudita atau rasa simpati adalah rasa ikut merasa bahagia melihat orang lain bahagia, atau perasaan gembira yang dapat menghilangkan rasa iri hati. Kerap kali terjadi bahkan banyak orang yang tidak tahan apabila melihat atau mendengar keuntungan dan kebahagiaan orang lain. Mereka senang mendengar kegagalan atau kesusahan, tapi merasa tidak senang melihat kemajuan orang lain. Mereka bukannya memuji atau mengucapkan selamat kepada orang yang beruntung itu, tetapi malah berusaha mengacu, memfitnah, menjelekkan orang tersebut. Dan salah satu cara untuk mengatasi perasaan iri hati ini adalah mudita. Karena apa? Karena mudita dapat mencabut akar-akar iri hati yang merusak. Di samping itu, mudita juga dapat menolong orang lain. Karena dengan memiliki mudita, seorang tak akan menghalangi kemajuan dan kesejahteraan orang lain. Itu tadi yang ketiga. Dan yang keempat. Yang keempat itu ada UPK atau equanimitas, atau yang biasa disebut dengan keseimbangan. UPK itu atau biasa yang disebut dengan keseimbangan batin. Nah, jadi UPK merupakan keseimbangan batin, pertimbangan yang lurus, pandangan yang adil, tidak berat sebelah, atau non-diskriminasi. Jadi, keseimbangan batin sangat penting sekali, terutama bagi umat awam yang hidup dalam dunia yang kacau balau, di tengah-tengah gelombang keadaan yang naik turun tidak menentu ini. Nah, itu tadi ya, sedikit penjelasan tentang Brahmawihara, yang isinya ada metta, karuna, mudita, dan UPK. Semoga penjelasan tentang Brahmawihara dari saya, penjelasan isi-isi dari mudita, metta, mudita, karuna, dan UPK ini bermanfaat bagi kalian semua, terutama untuk kalian yang membutuhkan penjelasan tentang Brahmawihara atau metta, karuna, mudita, dan UPK ini. Terima kasih. Saya akhiri. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.